Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Ini kita ada free check yang Avanzanya itu RPM-nya ngayun-ngayun atau naik turun. Ini kemarin informasinya udah diganti-ganti semua, ditukar-tukar sama mobil yang bener, tapi belum kondisinya belum normal atau belum bagus. Ini ada nanya apa namanya scanner saya apa namanya scannernya ini yang kita selalu buat ngecek. Nah, kita sekarang mau cek lewat scanner dulu biar kita ngelihat datanya ya. Kalau kerusakan insya Allah tidak ada kerusakan, cuma kita pengen lihat data data stream engine. Ini Avanzanya. Sing pertama yang udah diganti itu, sing terakhir belum ya itu ya? Maksudnya kayak apa jenis? Sensor-sensor sudah semua. ISC sudah. Throttle body sudah. Terus busi sudah. Coil sudah. Di scan sudah. Belum scan. Jadi tinggal ECU sama di scan ya. Nah, kerusakan sih enggak sih. Goyangnya kan di bodi kan. Goyangannya terasa sampai di bodi. Udah lama Pak gini? Udah lama ngambil mobil? Ya kurang lebih 1 tahun. Ngambil mobilnya 1 tahun yang lalu. Pas dapat ya kayak gini? Enggak. Pas dapat enggak seperti ini? Enggak seperti ini. Biasa. Pernah dibongkar apa enggak sama jenengan? Yang pernah servis. Jadi kan tadinya kan enggak apa-apa. Terus kan itu mulai perkiraan jenengan itu mulai kapan terjadi seperti ini gitu, atau habis diapain gitu? Sebetulnya enggak habis diapa-apain. Cuma kemarin kan habis tak gantikan sama yang teman saya itu, sama itu seal deck atas ada rembes, ganti itu aja. Habis ganti itu terus goyang atau? Itu normal enggak masalah kan. Nah habis itu lama-lama kok ada goyang gitu loh, tapi throttle sama ISC nya belum bersihkan. Kapan? Yang sebelum sudah goyang itu loh, baru dibersihkan, tapi tetap ada. Oh, maksudnya goyang terus dibersihkan masih goyang juga. Kalau habiskan sendiri ya itu nonton YouTube sampai caranya itu loh. Oh, ngoten. Enggak apa-apa.
Ini SC ini udah gantian, Pak? Itu udah gitu ya. Tapi kemarin diganti sih kayak yang ini ya. Injektornya udah dibersihin ya? Ini yang jelas kalau pengecekannya ya, kan berarti aku harus ngurut ulang lagi. Paling enggak mana kalau mau ke sini toh, karena ini udah pernah bongkaran. Jadi kalau semuanya sudah dilakukan, bagian luar-luarnya sudah dicek semua, segala macam sudah dicek semua. Terus kayak intake manifold nggak ada yang bocor, terus exhaustnya nggak ada yang bocor juga, injektornya udah dibersihkan semua, ISC-nya udah dianu semua, koil, busi sudah semua masih seperti ini juga. Ya mau nggak mau kita minimal cek klep, celah klepnya berapa, kan gitu Pak. Karena hubungannya sama klep, kalau klepnya kerapetan otomatis seperti ini. Cuman kan kalau dari riwayat mobil ini kan pernah sampean bongkar dan tadinya enggak terjadi apa-apa. Makanya tapi tetap kita coba cek, terus kemudian cek kompresi juga ada perbedaan enggak tiap silinder gitu. Terus airnya itu pernah kurang enggak Pak? Enggak pernah. Enggak pernah kurang. Ya itu dulu Pak, sementara dicekin semua itu dulu. Tapi kalau umpamanya itu semua udah dilakukan dan itu normal nggak ada kendala dan ecune juga nggak ada kendala, ya bisa jadi dari kompresinya ada yang nyebrang bisa. Karena indikasinya kan udah pernah bongkaran gitu. Coba tak cek ini pakai packing tebel apa packing. Kalau ngeliat dari pakinya kayaknya saya asing. Yang lain-lain kerusakannya kita harus tahu sih kerusakannya apa, baru bisa menentukan kalau dipakai terus bisa atau enggak. Jadi kalau cuma dari klepe ya tadi itu paling cuma boros, dipakai itu enggak masalah. Kalau dari ada kebocoran di intake juga enggak masalah. Tapi kalau ada kebocoran di ini kayak air segala macam masuk ruang bakar, nah itu efeknya ya nanti bisa overheat. Nanti ini loh, kalau nggak sekarang kan enggak gitu ya. Kalau udah kondisi seperti ini mau dipakai terus, yang penting sering kontrol kayak oli, kayak air, terus sensor-sensor di dalam atau lampu-lampu indikator itu kalau pas jalan selalu diperhatikan. Karena kita bawa mobil yang kondisinya sebenarnya abnormal, tapi kan kita belum tahu abnormalnya dari mana aslinya. Nah, ini kan kasusnya penyakitnya yang penyebab goyang-goyang kan kita belum tahu untuk pastinya dari apa nih, makanya kita juga belum tahu dipakai terus efeknya apa. Karena penyakitnya belum ketemu, tapi kalau penyebabnya udah ketemu, kalau mau dipakai terus kita bisa tahu efeknya. Kalau ISC yang bermasalah paling dia mati gitu toh. Saat
berhenti di lampu merah kalau ini bermasalah ISC nih Pak, itu paling mati. Kok di starter digas belum mati gitu ya. Selama jalan digas dia nggak akan masalah gitu, tapi kalau lepas gas mati kalau gitu. ISC kan ngoten. Karena ISC itu fungsinya nih pedal gas nggak digas, itu fungsinya dari sini yang nahan gasnya. Tapi kalau ini bermasalah kan lepas gas ya belum mati gitu. Pas di lampu merah gitu. Kalau jalan yo nggak mati gitu. Kalau sensor-sensor yang lain selama bukan sensor ini pressure sensor sama sensor yang di bawah sana ya aman aja Pak. Paling cuma apa mobilnya mungkin ada tenaga ngedrop gitu toh, tapi masih bisa jalan, nggak sampai mogok. Sing gawe mogok itu air kan, oli, terus sensor crankshaft bawah Pak. Kumpuli itu ada sensornya di sini di pojok situ. Itu ada kabel gede loh. Nah, kabel gede itu yang di situ itu kalau dicopot mati Pak mesinnya, atau sensornya itu rusak mati. Jadi mobil Avanza mati itu ya karena itu air, oli, sama sensor crankshaft itu pasti mati langsung, rusak. Tapi kalau sensornya yang putus atau mati kan cuma ganti sensor hidup lagi. Tapi kalau air itu ya harus dibongkar sih, kalau oli ya harus dibongkar dulu gitu. Ya intinya kalau udah seperti ini, karena elektrikalnya udah ditukar-tukar semua, ya harus satu-satu dulu Pak. Cek manifold kita cek, terus flat kita cek ngoten. Masalahnya kalau udah bagian luar dicek-cek nggak ada kendala toh, ya bagian dalam akhirnya. Ya kalau peeling gampang ya coba dulu ecu, tapi kemungkinan bukan dari ecu nih. Tapi sampai sekian. Ini perasaanku suara tangkinya kencang banget ya Pak. Pompa tangkinya itu suaranya bunyinya kencang banget. Sampai belum pernah diganti ya pompanya. Itu pompanya bukan wayai itu Pak, itu kayaknya pernah diganti bukan pakai ori. Kalau pakai ori biasanya enggak sekencang itu suaranya bunyi loh. Ini lah. Udah seperti itu bunyinya loh, karena takutnya juga kan dari pompa yang ngayung-ngayung juga bisa kan, karena juga ngayung-ngayung pompanya Pak. Kalau di motor skuter ini ya bisa jadi namanya coba bongkar tank ini, karena dari pompa yang ngayung-ngayung juga bisa. Mobilnya goyang-goyang loh. Makanya jangan aneh-aneh toh, Abi masih buat video dulu. Apa ya? Ya. Oke, jadi tadi kita sudah cek mobilnya. Jadi beliaunya tadi ke sini untuk melakukan sharing-sharing atau konsultasi terkait dengan masalah mobilnya tadi, yang mesinnya itu kalau buat langsam ataupun idle atau pas lampu merah berhenti itu terasa banget kan getaran mesinnya ya. Jadi memang ada kendala di sana dan getaran mesinnya itu abnormal. Jadi bukan karena red mountingnya, bukan, terus juga udah dicek beberapa kali sama beliaunya sendiri di rumah katanya, karena mungkin beliaunya juga sudah ahli di otomotif, jadi sempat ditukar-tukar kayak koil, busi itu sudah ditukar-tukar pinjem sama temennya, informasinya seperti itu. Terus kayak ISC, throttle body itu juga semua udah ditukar-tukar juga.
tapi masih juga nggak ada perubahan mobilnya. Jadi tadi kita akhirnya scan karena semua hal-hal yang kita curigai juga sudah dilakukan sama beliaunya. Ya kita cuma bantunya adalah coba kita scan, kita ambil datanya tadi, kita lihat datanya, RPM-nya, ISC-nya membukanya berapa derajat, terus naik turun RPM-nya itu. Secara secara scanner tidak ada kerusakan yang terdeteksi secara sistem kayak kayak sensor-sensor semuanya itu bacanya tidak ada kerusakan, karena juga ISC sak throttle bodinya katanya sudah diganti juga enggak ada pengaruhnya, injektor sudah dibersihkan juga enggak ada pengaruhnya, busi koil juga enggak ada pengaruhnya. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah karena beliaunya konsultasi ya kita juga berusaha untuk memberikan solusi sebisa kita, tapi mungkin tidak bisa mengobati kendaraannya karena kan hanya sebatas konsultasi. Jadi konsultasi itu bukan berarti terus bisa menyelesaikan masalah, itu kan enggak, karena yang bisa menyelesaikan masalah adalah melakukan pekerjaan ataupun mendiagnosa dan kemudian memperbaiki, kan seperti itu. Kalau cuma diagnosa atau konsultasi ya tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah, hanya mungkin menjadikan pemikiran kita lebih luas gitulah. Permasalahan mobil itu kadang-kadang ya seperti itu, tidak terbaca tapi rusaknya ada gitu. Ada yang dirasakan bahwasanya mesin itu tidak benar, tapi dicari kerusakannya itu ya ora temu gitu kan. Nah ada beberapa kecurigaan ya. Yang pertama itu kecurigaan saya tadi itu adalah suara dari motor pompa bensin yang ada di tangki. Itu bunyinya, bengingnya atau suara ngingnya itu sangat-sangat tajam banget di kuping. Biasanya itu suara yang seperti itu diakibatkan oleh pompa yang tidak standarnya. Bisa jadi seperti itu kan, karena standarnya Avanza kalau pompanya bagus itu tidak bunyi seperti itu, benging yang gitu tuh nggak seperti itu. Terus yang berikutnya kenapa kita curiga di terakhir itu adalah di pompa. Jadi ketika kipas radiator nyala itu pompanya sedikit terputus suaranya, jadi nging gitu. Jadi ketika kipasnya awal hidup itu pompa itu bunyi ngingnya di sana terganggu. Jadi kita curiganya coba dulu yang gampang adalah kita cek pompa. Kalau memungkinkan, karena beliau juga sudah sempat membersihin injektor, tuker throttle, tuker koil segala macam, busi. Berarti beliau juga mungkin akan bisa menukar pompa juga dari temennya, ditukar ke situ juga kan, cobain dulu. Kalau itu juga tidak berhasil, coba tadi sudah saya sampaikan, cek kompresi, tekanan kompresinya sama nggak tiap silinder, karena itu juga bisa mempengaruhi dari getaran mesin yang terlalu berat. Terus setelah cek kompresi, cek tekanan sistem pendingin atau air radiator itu kita kasih tekanan, ada nggak bocor kemana, atau bocor ke ruang bakar kah, karena itu juga mempengaruhi pembakaran juga yang mengakibatkan bisa goyangannya juga keras. Tapi kalau semua itu sudah dilakukan masih juga seperti itu, saya bilang coba cek celah klepnya itu beraturan atau enggak, ada yang rapat atau yang longgar gitu kan, seperti itu. Terus selanjutnya adalah bisa jadi dari flywheel, karena flywheel itu kan berputar, kalau dia nggak seimbang juga bisa membuat mesin itu agak bergetar. Jadi semua komponen-komponen yang memungkinkan untuk mesin itu dalam kondisi langsam kok mesinnya getar, yaitu kita lakukan pengecekan. Tadi sudah saya sampaikan semua ke orangnya, sudah clear. Dalam artian clear itu clear untuk konsultasinya ya. Kalau hasilnya seperti apa saya nggak tahu, karena beliaunya nggak ngubungin saya lagi. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah datang ke sini jauh-jauh. Ada yang kemarin dari Malang datang hanya untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Pas kebetulan beliaunya ke Solo tentunya ya. Terus ada beberapa teman-teman lain juga yang dari Temanggung datang ke sini. Terima kasih ya sudah jauh-jauh datang, dan buat teman-teman yang mau datang monggo silahkan. Dan juga di sini juga kita tidak bisa 100% menyembuhkan penyakitnya, karena juga kita kemampuannya juga terbatas, nggak semua mobil juga bisa kita lakukan perbaikan gitu kan. Di belakang juga ada, ini besok kita buatkan videonya, itu Innova 2008 tipe V bensin, kemarin habis servis habis 20 jutaan. Ternyata setelah dipakai kurang lebih 4.000 kilo, olinya juga masih habis, walaupun sudah habis 21 juta untuk perbaikan mesinnya.
Nah, seperti apa kondisi mesinnya kita cek besok di video berikutnya ya. Terima kasih, dan jangan lupa tombol loncengnya ditekan yang belum menekan tombol loncengnya, biar notifikasi video terbaru dari saya bisa masuk ke teman-teman semua. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.